Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya dan Mas Pur di Mas Pur Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kami di Mas Pur Channel. Dan kali ini kita berada di apa ya ini Mas Jody ya? Ada di sebuah ini bisa dikatakan mungkin rumah atau bukan rumah ya? Bukan rumah sih, mungkin bukan semacam kantor. Iya, Nah, betul. kita berada di salah satu kantor terbengkalai ya teman-teman. Ya. Dan ini lokasinya juga tidak jauh dari base camp ya, Mas. Ya. Jadi kita datang ke sini mau coba ekspor di sini ya, Mas. Ya. Dan mungkin ada ada cerita dari masyarakat setempat, mungkin Mas Pur ada mitos atau apa ya, cerita-cerita yang horor dari masyarakat di sini. Ya, kalau dari masyarakat sih mungkin ini nanti kita bukan tertuju ke tempatnya sih Mas Jody ya, karena memang kan ini memang bekas kantor ya, tapi tempatnya itu nggak terlalu luas sih. Tapi nanti ceritanya itu malah lebih ke ini kan kita di seberang pelintasan kereta ya Mas Jody ya, yang sudah ditutup permanen karena memang dulu banyak kecelakaan seperti itu. Jadi mending ditutup. Dan juga ada cerita itu di sini ada mitos nanti setan budek Mas Jody. Jadi ini mungkin teman-teman sudah familiar dengan itu. Nanti kita kupas lagi seperti apa, karena kita ini dekat sekali dengan perlintasan yang konon katanya warga itu memang di sini dulu banyak yang bunuh diri, menabrakkan kereta, karena itu tadi Mas Jody, jadi tidak terdengar ataupun tidak melihat seperti itu. Jadi ada kaitannya sama rel di dekat sini ya Mas? Ya, nanti ada kaitannya dengan rel situ. Karena ini tidak terpakai, jadi banyak yang entitas itu yang masuk ke sini. Jadi entitas itu asalnya mungkin dari rel situ ya? Dari rel situ. Nanti akhirnya mereka singgah ke sini. Singgah ke sini, betul. Jadi nanti kita lebih mengupas ke mitosnya itu tadi. Kalau untuk tempat mungkin nanti cukup simpel ya Mas Jody, karena kantor kan mungkin cuma bilik-bilik dan sebagainya. Tapi nanti yang unik dan yang harus teman-teman ikuti terus, nanti ada pembahasan tentang setan budek itu tadi. Ya, menarik sekali nih ya, Mas karena Jody. memang apa kalau dari setan budek itu pasti apa ya, kalau mereka apa berinteraksi sama mungkin sama menarik apa manusia gitu, kayak kita tuh seperti tidak mendengar apa-apa ya Mas. Karena memang ditutup gitu. Kadang malah cerita itu yang bukan cuma telinga tapi matanya juga tertutup seperti itu. Jadi nggak cuma di telinga, melainkan mata juga. Mata juga, iya. Cukup menarik ya. Mungkin kita langsung aja coba lihat dulu ruangannya. Setelah itu nanti kita kupas tentang itu. Oke, kita langsung saja. Ikuti terus teman-teman. Wah, kita baru masuk tapi baunya sudah tercium ya Mas? Ya, ini baunya bau apa ya ini? Kayak karena mungkin tempatnya lembab ya. Lembab dan di bawah tanah kan ini. Mungkin jadi, coba kita nih. Oh iya, masuk aja sini. Kita coba masuk salah satu ruangan teman-teman. Mungkin kita di sini aja. Ya ini karena apa ya, bekas kantor, jadi mungkin apa ya, bahasa Indonesianya blong-blongan itu, jadi nggak ada apa-apanya gitu. Dan ini kosong teman-teman. Apa itu gema suaranya? Karena memang tidak ada apa seperti ventilasi ya Mas. Nggak ada sama sekali nih. Jadi suaranya agak menggema ya. Dan ini sebenarnya bangunannya itu di atas tadi ada seperti apa ya Mas Jody? Pintu etalase seperti itu ya. Tapi kita memang tidak bisa masuk, terkunci semuanya. Jadi mungkin kalau saya menilainya tempat ini itu yang atas itu memang untuk customernya seperti itu, kalau untuk, dan di bawahnya itu untuk kantornya seperti office-nya.
Jadi tapi sayang sekali kita nggak bisa masuk ke atas ya, karena nggak ada pintu yang bisa masuk sana. Jadi kita mengulik di bawah aja. Ini kita di bawah tanah loh maksudnya. Iya. Dan ruangannya tuh cuma ya kosong teman-teman. Kosong ya. Sudah tidak ada barang-barang lagi ya Mas Bro. Iya. Cukup Tapi pengap ya. Pengap sekali teman-teman. Iya. Karena ya ini kalau lembab seperti ini ya betah sekali untuk malu-malu seperti itu sih maksudnya. Karena lembab ya. Iya betul. Gimana? Tapi di sini mungkin dari ini sudah sewajarnya ya Mas Bro. Di sini mungkin apa suhunya lebih hangat tuh karena memang di bawah. Iya betul. Kalau ini memang karena kita di bawah dan nggak ada ventilasi sih. Kalau sosok sih sebenarnya banyak yang di atas sebenarnya, tapi sayang kita nggak bisa masuk sih. Tapi nanti di bagian akhir sesi sih nanti di sana juga banyak yang ada di sana sih. Nanti kita coba berkeliling lokasinya dulu aja sebelum nanti kita ceritakan. Karena memang di ruangan ini mungkin tidak cukup banyak ya. Ya di sini cuma ini sih ruangan kosong. Oke, kita coba bergeser ke sini ya Mas Jody. Ini coba lihat toiletnya. Nih, toilet. Ya, kita ambil sampel yang ini aja. Mungkin kita dari sini aja ya, karena biasa untuk toilet udah sangat kotor ya. Iya, kotor sekali. Banyak apa itu? Sarang laba-laba juga ya Mas Jody. Kalau pintu-pintu sih sebenarnya masih bagus ya. Dan ini apa kantor ini sudah tidak digunakan tuh berapa lama sih Mas? Ya, kalau kantor ini dari warga sekitar sih sekitar 5 tahunan lah. Udah nggak digunakan sekitar 5 tahun. Karena kan jalan di depan sudah tidak terakses lagi kan karena palangnya itu sudah ditutup, sudah lewat flyover yang di atas. Jadi aktivitas untuk perkantoran itu kurang ramai lah, kurang menarik untuk customer seperti itu. Jadi akhirnya sudah tidak digunakan lagi ya Mas? Iya betul. Mungkin itu salah satu alasannya ya, karena memang tempatnya sendiri sudah mungkin tidak pas dengan jalan gitu ya? Ya sudah tidak seramai dulu yang di depan itu. Jadi akhirnya ditutup. Ya. Oke, kita coba lanjut lagi Mas Yati. Ini semua ruangan tidak ada properti ya Mas Yati ya. Jadi mungkin sudah dipindah ya, sudah dipindah semua. Ya, betul. Nah di sini lumayan. Ini sebenarnya ada banyak kotoran kelelawar ya Mas. Iya. Karena tadi juga waktu kita mau masuk itu ada kelelawar yang keluar tadi. Ya. Ini juga sama sih seperti ruangan yang kosong ya dan menggema suara kita ya. Mas Jody udah merasakan apa mungkin atau yang ditanyakan? Baunya sih berbeda Mas Bro. Ya, tadi di sini. Ya, saya tadi kan masuk, wah ini udah ini. Ada perbedaan sedikit sih. Ya, betul. Dari bau di ruangan ini ya. Baunya itu kayak ya bau lembab, cuman ini lebih ke kalau saya bau mungkin lebih gimana ya kalau bilangnya itu. Mungkin nggak menyengat seperti yang tadi. Ya, beda di sini. Tapi ada kayak sesuatu yang membuat aromanya itu kayak berbeda gitu Mas Bro. Ya, tercampur. Dan ini hawanya pun beda juga. Beda. Ini lebih panas sih. Lebih panas di sini betul. Karena ini sebenarnya dari atas itu ramai ya. Dan juga banyak yang beberapa itu udah kayak ini ada apa sih gitu kan, ada banyak yang turun-turun sini. Berarti ruangan ini tuh tepat di bawah kantor yang ada di atas gitu. Iya. Ini kita di ruang bawah tanahnya sih. Itu maksudnya. Pantas saja di sini tuh kayak hawanya sedikit berbeda gitu kan. Iya. Tapi mungkin Mas Pur sudah melihat di ruangan itu sudah ada sosok atau belum sih?
Kalau di ruangan ini tadi beberapa ada, memang sekarang sudah beralih ke ruangan sebelah itu, dan banyak yang dari atas itu udah turun. Jadi ini tempat ini dulu ya, mungkin sedikit cerita ya Mas Yodi. Jadi perlintasan yang ada di sebelah kantor ini itu terkenal karena banyak kejadian seperti bunuh diri ataupun melintas tertabrak dan sebagainya. Itu karena memang perlintasan itu yang saya tahu ya itu dibangun sekitar 150 tahun yang lalu. Itu ada makam dan juga pohon beringin besar itu yang tertabrak dan tergusur gitu Mas. Tepat di relnya itu? Ya, waktu pembangunan, terus itu karena menghalangi jalan itu ditebang dan dipindah lah makamnya, dan ringinnya itu ditebang. Padahal ringin itu seperti kerajaan atau istananya Kuntilanak itu. Kuntilanak? Ya. Dan akhirnya mungkin yang penunggu-penunggu dari pohon tersebut itu akhirnya juga menempati tempat ini? Juga menempati tempat ini, juga sepanjang rel dan juga di bawah jembatannya itu kan ada kayak penyangganya itu banyak yang di sana. Karena dia kan seperti tergusur nggak punya tempat ya. Dan itu ya teman-teman karena bisa dikatakan istananya itu ada sekitar 500 lebih loh Mas Yodi. Entitas? Iya. Wow. Cukup banyak. Dan ini saya tadi waktu mau masuk itu yang di sini dan di flyover sepanjang tadi rel juga itu uniknya itu memang tidak cuma satu warna Mas Yodi, gaunnya itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Bahkan kalau saya bisa menyebutnya itu seperti pelangi seperti itu. Jadi banyak sekali. Magic Ibini gitu. Iya betul. Iya. Dan juga ini yang unik juga ya, ini kadang itu saking banyaknya ya, mungkin itu kadang sampai diadakan acara itu loh Mas. Jadi kalau manusia cewek-cewek itu kayak Miss Universe gitu ya. Kalau ini mungkin Miss Multiverse ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Tapi kalau sosok setan budeknya sendiri sih itu memang dulunya dari entitas makam yang meminta mungkin gantinya karena digusur. Nah itu dia waktu ada orang nyebrang warga sekitar sini juga itu dia bagaimana caranya menghalangi ataupun bisa menghisap darahnya seperti itu. Jadi dipengaruhi pikirannya seperti itu. Jadi awal setan budek itu sebenarnya sosok yang sudah dipengaruhi oleh entitas itu, dia itu seperti dendam. Maksudnya dendam tuh harus ada lagi lah yang nemanin saya seperti itu. Nah itu caranya itu tadi. Jadi mencari korban. Ya, mencari korban yang dikamuflase, ditutup telinganya gitu. Jadi biar nggak denger ada warga yang teriak-teriak atau apa, ataupun seperti apa klakson kereta yang mau lewat itu biar nggak kedengeran seperti itu ya. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan apa kayak seperti teman itu tadi ya. Ya. Mungkin juga dendam juga, maksudnya itu harus ada yang seperti saya lah seperti itu. Kalau sosoknya sendiri itu tadi udah ketarik ke sini Mas Yodi. Setan budeknya itu. Jadi mungkin visualisasinya itu nggak ada rambutnya. Dan mungkin tingginya seberapa ya? Cuma segini sih. Pendek ya? Pendek, mungkin 1,5 meteran. Cuma 1,5 meter dan sosoknya itu laki-laki. Laki-laki? Iya, malah setan budeknya itu laki-laki. Dan kayak saya tuh tadi melihat kayak perutnya itu juga besar gitu. Jadi rambutnya nggak ada rambutnya ya. Terus perutnya agak besar dan nggak pendek gitu. Mungkin nanti bisa visualisasikan ya. Perlihatkan ya seperti apa yang sudah visualisasi Mas Pur. Mungkin kita mau di sini atau bergeser ke situ karena yang banyak nanti di situ. Kita langsung bergeser. Ya, bergeser aja ya. Yuk, kita langsung ke sana.
Ya, mungkin kita di sini aja karena kami sama ya Mas Yudi. Untuk ruangan tuh kebanyakan desain ini sama. Ya, nggak jauh beda sama yang sebelah ya Mas Kur. Ya. Dan ya seperti biasa banyak sekali sarang laba-laba ya teman-teman. Ya, sarang Spiderman. Sarang Spiderman ya. Ya. Dan ini tempat yang menurut saya dari semua ruangan paling ini sih banyak yang ditempatin di sini. Ya, karena di depan kita sudah banyak yang berjajar itu. Apa Mas sosoknya? Ya, banyak sosok sih. Seperti tadi itu yang banyak sekali itu. Iya. Ada yang tangannya nggak ada yang atau mungkin itu yang seperti tangannya nggak ada ataupun anggota tubuhnya nggak ada itu salah satu korban setan budek yang ada di rel tadi itu. Ya. Sepertinya menurut saya iya. Soalnya itu banyak yang tidak utuh sih yang berjajar di situ. Ya, banyak sekali. Ada cewek, cowok, ada. Bahkan ada yang masih pakai helm juga Mas Yodi. Ada yang masih pakai helm? Iya, itu masih ada yang pakai helm juga. Berarti itu mungkin salah satu korban yang mungkin datang ke sini naik motor. Ya, bisa. Habis itu lupa copot helm akhirnya nyebrang ke rel terus ketabrak gitu ya. Ya, mungkin bisa sih. Soalnya banyak yang ke sini. Oke, mungkin Mas Yodi apa yang mau diceritakan ataupun mau digali lagi informasi tentang ini soal setan budek ini sih. Kita fokusnya di sini aja soalnya hal yang menarik di sini itu sama itu tadi ratusan kunti itu tadi. Nah, oke, Mas Kur, mungkin ada satu pertanyaan ya. Ya. Ya mungkin ini terkait dengan rel yang ada di sebelah kantor ini. Ya. Dan setan budek itu tadi ya. Ya. Ya mungkin pastinya ada beberapa kejadian ya yang sudah terjadi dulu. Korban-korban dari setan budek ini itu mungkin seperti apa? Ya, kalau korbannya sendiri memang tadi saya melihatnya itu di sepanjang rel itu masih. Jadi dalam keadaan kayak berdiri tapi kayak kakinya itu cuma satu seperti itu loh Mas. Terus kayak yang ada yang masih duduk di rel seperti itu. Jadi masih banyak di sebelah sana itu masih banyak. Dan juga ini korban-korban itu sepanjang ini sampai ada di sana itu kayak kayak seperti kayak parkirnya kereta api seperti itu Mas. Jadi sampai sana itu kan ada kantornya itu seperti mungkin saya nggak menyebutkan nama ininya ya. Tapi itu seperti bengkelnya lokomotifnya kan ada di sana. Nah itu sepanjang jalan itu dia itu ganggunya ini kayak tutupnya itu sampai sana. Jadi mungkin setan budek ini tuh di sekitaran rel ini tuh hanya ada satu atau mungkin beberapa Mas Kur? Kalau itunya cuma satu sih Mas, tapi korbannya banyak. Korbannya banyak? Ya, tapi korbannya banyak. Kalau itunya cuma satu karena memang dari tadi yang makam itu dibongkar kan, minta sesuatu imbalan lah seperti itu. Dan dulu waktu pembangunan relnya itu juga banyak korban juga Mas Yodi. Jadi pribumi kita tuh banyak yang di sini, yang meninggal di sini. Dan ini kan rel yang ada di samping kantor ini kan dulunya mungkin dibangun waktu zaman Belanda. Iya, zaman Belanda betul. 150 tahun yang lalu sih. Ya. Dan korban-korban ini tuh mungkin awalnya mereka saat tertarik oleh setan budek ini tuh cara mereka menarik itu seperti apa sih Mas? Kalau itu yang kurang fokus sih Mas Yodi ya. Kadang kan mungkin cuma warga sekitar sini yang lalu lalang biasalah mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin kan waktu mau ke tetangga atau apa itu sambil main HP dan sebagainya kan itu gampang yang terkena ini. Dia sudah bidik yang ini gampang untuk dipengaruhi pikirannya, untuk ditutup seperti itu. Dan kalau mitosnya sendiri ya Mas Yodi setan budek ini karena memang dulu ada kejadian tuh yang korban selamat Mas Yodi. Jadi awal mula kok bisa
korbannya itu gimana gitu. Emang awal dari korban selamat ini yang cerita. Nah itu ceritanya seperti apa Mas? Nah waktu ditanyain tadi kok waktu diteriaki kok bisa nggak dengar dan sebagainya, padahal klakson kereta pun kan kenceng ya, jadi gitu kok sampai nggak kedengeran seperti itu. Dan kata yang selamat itu ya saya nggak dengar apa-apa gitu. Seperti waktu saya itu yang saya tadi katakan juga ditutup matanya, dia tuh waktu mau nyebrang juga udah tengok-tengok Mas Yodi. Waktu tengok kanan kiri itu ya aman, nggak ada apa-apa. Itu karena memang ditutup itu tadi. Dan waktu mau nyebrang, waktu diteriaki dan di klakson itu juga ininya yang. Nah, akhirnya bagaimana itu korban yang mungkin akhirnya selamat ini tadi? Ya. Mungkin dia akhirnya tiba-tiba menjadi fokus atau mungkin ada alasan lain? Kalau itu bisa diselamatkan karena ada yang warga yang lari narik. Ya, untung itu. Jadi ada salah satu warga yang datang menghampiri korban itu tadi ya. Ya. Akhirnya ditarik ya, itu ya. Selamat ya. Ya mungkin belum ini kan belum waktunya untuk dipanggil ya mungkin ya. Jadi masih selamat dan bisa bercerita kenapa gitu. Dan waktu itu setelah itu ada yang itu kan di ini ya ke mulut seperti itu kan. Dan ada yang kalau saya itu kemarin malah bukan dari warga, sempat baca-baca juga itu malah ada anak indigo lah yang tertarik untuk kesini lihat itu seperti apa dan dijabarkan sosoknya seperti itu gitu Mas. Ya mungkin Mas Jody ada yang disampaikan lagi atau merasakan apa? Ya mungkin ini sekedar untuk masukan ataupun himbauan ke teman-teman ya betul. Karena kalau misalnya kita berada di dekat-dekat trail ya, ya mungkin diharuskan untuk tetap fokus ya betul. Jangan sampai pikiran kosong ataupun pikiran negatif seperti itulah ya. Karena biar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus seperti itu ya teman-teman. Karena biar apa ya, tidak terjadi korban lagi ya. Mas Kur. Selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa ya saya bicara? Mungkin bisa diberitahu namanya? Asih kenapa kok perutnya dipegang-pegang? Perutnya sakit? Yang terlindas perutnya gitu? Jadi dulu kenapa kok bisa meninggal di situ? Mungkin bisa ada ceritanya, bisa diceritakan? Rumahnya dekat di situ. Terus kenapa kok bisa meninggal di situ? Waktu mau nyebrang ke rel seperti itu. Terus akhirnya terlindas, tertabrak gitu ya. Apa? Silahkan disampaikan. Ya. Banyak sekali di sana. Banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal di situ ya. Itu karena mungkin ada yang menarik di situ. Siapa yang menarik di situ? Mungkin bisa diberitahu seperti apa sosoknya. Ya.
akhirnya di situ Mbak Asih meninggal di situ ketabrak kereta ya. Terus nasibnya korban-korban di sana itu gimana? Tapi iya, tapi teman-temannya itu sering mengganggu nggak? Jadi cuma satu itu aja. Ya, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya. Ya, ya. Ya. Ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja. Ya, pamit dulu ya, keluar ya. Waalaikumsalam. Ini ada satu lagi nih teman-teman. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Boleh saya tahu namanya siapa? Siapa? Jupri. Jupri kenapa? Tangannya putus. Tertabrak di situ juga ya? Kakinya juga. Jadi tangan sama kakinya putus. Wah, cukup mengenaskan ya teman-teman. Kenapa kok bisa meninggal di situ? Mungkin emang berniat untuk bunuh diri apa ada sesuatu yang lain? Oh, jadi waktu ngecek di daerah sini terus nyebrang ke rel gitu. Dulu rel ini tuh masih ditutup apa enggak sih? Oh, iya, iya. Jadi akhirnya waktu mau nyebrang di situ tertabrak gitu ya? Oh, enggak dengar. Ada yang mempengaruhi? Enggak tahu. Ada yang mau disampaikan lagi? Harusnya tidak boleh merokok seperti itu. Ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Ya, kalau gitu keluar dulu ya. Ya, jadi langsung dua sosok nih Mas Pur tadi yang masuk. Ya, seperti yang cerita-cerita dari masyarakat ya. Tentunya. Banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal di rel tersebut. Ya dikarenakan karena memang mungkin bisa salah satu kelalaian juga dan ada pengaruh juga dari setan budek itu tadi. Karena yang pertama tadi beliau mengatakan kalau dia sempat mau ngambil gula di tempat tetangganya gitu kan harus menyeberang lewat rel. Nah, itu katanya dia nggak dengar apa-apa. Ya mungkin dia juga nggak fokus, akhirnya tertarik oleh setan budek ini tadi. Akhirnya tertabrak oleh kereta yang lewat. Jadi karena nggak fokus juga ya, jelas ya. Jadi yang tadi saya katakan itu memang kayak milihnya itu yang memang benar-benar orang yang nggak fokus itu. Dan yang kedua itu mungkin bisa 50% Mas. Karena yang pertama dia 50% pertama itu karena dia mungkin lalai ya. Karena dia bilang katanya menerobos palang kereta api. Karena dulu kan di area rel itu kan masih belum ditutup ya. Jadi masih ada palangnya itu karena dia menerobos dan
mungkin juga ada pengaruh dari setan buduk ini tadi, akhirnya tidak mendengar. Mungkin ada palang apa, biasanya kalau palang kereta itu kan pasti ada suaranya ya. Ya mungkin dia di situ tidak bisa mendengar karena ada gangguan itu tadi. Dan akhirnya juga tertabrak. Ya sampai akhirnya tangan dan kaki itu putus. Mungkin sembari kita ngobrol, mungkin kan teman-teman juga penasaran setan budek itu visualnya seperti apa. Tadi kan saya cuma cerita kayak nggak ada rambut, pendek dan apa. Mungkin bisa ini Mas Jody. Nah oke ya teman-teman dan Mas Jody ya. Tadi ada sedikit gangguan ya Mas Jody. Karena mungkin juga tempatnya itu terlalu lembab dan baunya itu nggak enak ya Mas Jody. Jadi nanti tadi kita pindah lokasi ini ya, di luar yang udaranya udah nggak kayak tadi ya Mas Jody ya. Dan ini dilanjutkan kita sambil ini visualisasi. Mas Jody apa yang tadi yang dirasakan? Ya mungkin Mas, apa namanya, benturan energi lah ya tadi ya, kameramen kita juga mengalami benturan energi karena memang di bawah tadi ya seperti yang dibilang Mas Pur nah di situ tempatnya banyak sekali ya aktivitasnya di sana banyak sekali yang lalu lalang, akhirnya benturan. Salah satu kru kita dan jaga saya itu mengalami sedikit insiden teman-teman, dimana memang situ hawanya memang auranya cukup kuat ya Mas Pur. Dan tadi sebenarnya di depan kita tadi banyak yang berjajar seperti itu loh Mas. Banyak yang mau ke saya tapi kan melewati teman-teman kita yang ada di depan ya tadi. Dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah lokasi. Karena di sana juga minim oksigen ya. Sangat pengap, panas. Akhirnya kita pindah di sini dan sebenarnya sih tidak cukup ini ya Mas Pur. Maksudnya dalam arti memang di sini tuh kuat. Auranya kuat, cuman mungkin karena memang tempatnya juga di bawah ya. Jadi di bawah tanah lah itu namanya. Jadi memang tidak nyaman juga tempatnya. Dan di belakang kita ini sebenarnya dulu mungkin parkiran basement ya. Karena di depan kan ada kayak dari mungkin mau parkir itu harus turun dulu. Terus ke sana baru di belakang itu sebenarnya ada tangga yang ke atas. Tapi tidak bisa keakses gitu. Nggak ada pintu yang terbuka. Sayangnya tidak ada akses untuk masuk ya Mas Pur. Ke kantornya itu dan ini Mas Jody mungkin sedikit gambaran nanti juga teman-teman juga bisa melihat ya. Jadi ini sosoknya seperti ini Mas Jody. Ini waktu sosoknya itu seperti apa, menekan ini ya, telinganya yang korban ya. Dan ini gambarnya ditutup seperti ini teman-teman. Gambaran dari Mas Pur. Setan budek ini memang di sini tidak memiliki rambut ya Mas. Ini botak sih. Botak. Dan ini waktu nutup itu seperti melayang terbang. Jadi mungkin dari warga-warga ataupun korban yang sudah menjadi korban di sini dulunya itu saat melintasi rel di sebelah tersebut mungkin mendapat gangguan seperti ditutup telinganya dan juga matanya. Dan akhirnya terjadi sebuah kecelakaan ataupun sebagainya itu teman-teman. Dan mungkin itu aja ya Mas Jody dan teman-teman yang bisa kita sampaikan di lokasi ini ya Mas Jody. Mungkin satu pesan sih yang untuk teman-teman semuanya untuk tetap fokus ya Mas Jody. Kalau melintasi kan rel kereta itu sangat bahaya sebenarnya ya. Walaupun nggak dipalang, tetap di rel biasa itu tetap harus waspada juga, harus fokus seperti itu. Karena saya juga pernah sih Mas Jody dulu waktu belum ditutup seperti ini, dulu tuh waktu melintas itu
rasanya itu nggak pengen lihat kanan kiri seperti itu. Jadi langsung aja seperti itu. Rasanya itu nggak konsen seperti itu. Ya. Mungkin itu salah satu entitas tadi yang sempat masuk ke dalam tubuh masker ya. Ada juga yang bilang berpesan seperti itu. Intinya pada intinya kalau misalnya kita berada di perlintasan kereta api itu harus tetap fokus, tetap banyak-banyak berdoa ya teman-teman, supaya kita juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak akan terjadi gangguan-gangguan dari makhluk halus. Ya, mungkin itu aja. Seperti itu. Mungkin ketemu lagi nanti ya ke tempat yang lebih grade-nya lebih bagus lagi ya Mas Yodi. Masih ada planning kita yang banyak yang belum kita kunjungi seperti itu. Mungkin Mas Yodi bisa ditutup. Mungkin buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol like. Jangan lupa juga isi kolom komentar kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Ya mungkin itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.